Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, baik, Pak. Baik, Pak. Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, ya. Tetap jangan kendor, patuhi protokol kesehatan. Situasi pandemi belum berakhir ya. Meskipun kita dalam suasana masih dalam jaringan, ya, belum bisa bertatap muka, mudah-mudahan tidak mengurangi esensi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ini merupakan materi tambahan ya, materi tambahan tentang asesmen nasional atau untuk AKM. Asesmen nasional. AKM ini bagian dari asesmen nasional. Nah, nantinya ke depannya di mata pelajaran ini lebih banyak latihan soal. Lebih banyak latihan soal. Ini sebagaimana yang kalian tahu mungkin secara singkatnya merupakan pengganti ujian nasional. Tapi tidak sepenuhnya sebagai pengganti sebenarnya. Karena nanti ada perbedaan-perbedaan antara asesmen nasional dengan ujian nasional. Kita mulai dari sini aja ya, dari lembar tanya jawab dari modul ini nantinya Bapak angkat di satu untuk topik latihan soal AKM. Lebih jelasnya nanti kalian bisa baca mandiri ya. Bapak hanya angkat untuk pertemuan kali ini. Ya. Jadi di dalam modul panduan ini akan dijelaskan tujuan, instrumen, dan pelaksanaan. Ya. Kemudian yang terakhir tindak lanjut dari AKM ini untuk apa sih? Nah, kita mulai dari yang pertama, tujuan ya. Apa itu asesmen nasional? Kita bisa lihat di sini ya. Asesmen nasional itu adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar murid yang mendasar, yaitu meliputi literasi, numerasi, dan karakter. Jadi ada 3 aspek yang dinilai. Ada kemampuan membaca ya, kemudian berhitung, dan karakter, kepribadian. Serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Informasi-informasi tersebut diperoleh dari 3 instrumen utama, yaitu yang pertama, asesmen kompetensi minimum atau yang kita sebut dengan AKM. Yang kedua, ada yang namanya survei karakter, dan yang ketiga ada yang namanya survei lingkungan belajar. Jadi ada 3 instrumen. Jadi AKM salah satu dari instrumen asesmen nasional. Mohon izin sebelumnya ya, Bapak tidak lepas masker karena sedang isolasi mandiri. Mudah-mudahan kalian yang semuanya dalam keadaan sehat ya. Oke, selanjutnya kita lanjutkan. Nah, ini ya, kalau ada pertanyaan mengapa perlu ada asesmen nasional, ini sebenarnya sudah direncanakan dari 2 tahun lalu ya, semenjak UN terakhir itu yang ditiadakan. Ini asesmen nasional yang selanjutnya akan menggantikan. Nah, tapi sehubungan dengan berakhirnya UN di tahun yang terakhir itu dan akhirnya batal ya karena pandemi, ini berdampak juga pada pelaksanaan asesmen nasional yang ditunda beberapa kali. Nah, asesmen nasional ini perlu dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Ini dirancang ya untuk memperbaiki kualitas belajar mengajar, yang mana pada gilirannya akan meningkatkan hasil belajar. Ini kita lihat di sini asesmen nasional menghasilkan informasi yang memantau yang pertama perkembangan mutu dari waktu ke waktu, yang kedua kesenjangan antar bagian dalam sistem pendidikan, misalnya dalam satuan pendidikan, antar kelompok sosial ekonomi, di satuan wilayah antara sekolah negeri dan swasta. Jadi tidak hanya mengukur kompetensi tiap siswa, tapi juga antar sekolah, antar sekolah, kemudian negeri dan swasta, dan antar daerah ya. Kemudian juga untuk mengukur, memantau juga antar kelompok berdasarkan atribut tertentu. Nah, tujuannya menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yaitu pengembangan kompetensi dan karakter murid. Jadi ada 2 aspek ya, ada 2, yaitu pengembangan karakter dan kompetensi. Nah, ini yang perlu
garis bawahi tujuan dari pendidikan utama di sekolah untuk pengembangan kompetensi dan karakter peserta didik. Kemudian ya dari asesmen ini bisa kita lihat nih akan ada informasi-informasi yang disampaikan dan akan meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga berdampak pada meningkatnya hasil belajar murid. Nah, kalau ada yang bertanya apakah asesmen nasional menentukan kelulusan? Nah, tentu jawabannya tidak. Asesmen nasional ini tidak menentukan kelulusan, ya. Asesmen nasional diberikan kepada murid bukan di akhir jenjang. Kalau selama ini kan ujian nasional di kelas 3, di kelas 9 atau di kelas 12 atau di kelas 6 ya kalau di SD-nya. Nah, tapi kalau asesmen nasional ini dilaksanakannya di tengah jenjang, ya. Kalau SMP di kelas 8, kalau SMA, SMK di kelas 11. Kalian sekarang kelas 11, berarti pelaksanaannya nanti di angkatan kalian. Kemudian, asesmen nasional juga tidak digunakan untuk menilai peserta didik yang menjadi peserta. Nah, ini ya, jadi hasil asesmen nasional ini tidak akan membuat skor dan nilai peserta didik secara individu. Seperti dijelaskan sebelumnya, hasilnya diharapkan menjadi dasar dilakukannya perbaikan. Hasilnya untuk evaluasi sebenarnya, untuk evaluasi dari pemerintah, dari Kementerian Pendidikan untuk peningkatan kualitas pendidikan yang lebih baik. Nah, dengan demikian asesmen nasional tidak terkait dengan kelulusan peserta didik. Ya, berapapun hasilnya, ini dilakukan untuk tujuan pemetaan kualitas pendidikan di Indonesia. Nah, yang perlu kalian ketahui di sini pesertanya nanti tidak seluruhnya, tapi kalian perlu tahu soal-soal AKM itu yang seperti apa sih, gitu ya. Nah, karena secara kualitas Indonesia ini kalau di peringkat PISA masih sangat jauh dibandingkan negara-negara berkembang lainnya. Artinya dari segi literasinya, dari numerasinya, dari berhitungnya ya, dan dari karakternya ini masih jauh gitu. Jadi perlu dilakukan yang namanya asesmen nasional untuk mengukur ini. Nah, nanti siapa yang jadi peserta ya? Asesmen nasional ini akan diikuti oleh seluruh satuan pendidikan dasar dan menengah ya, serta kesetaraan. Nanti dilaksanakannya di kelas 5, di kelas 8 dan kelas 11 yang dipilih secara acak oleh pemerintah. Jadi kalian nggak tahu nih nanti tahun ini termasuk peserta asesmen nasional atau tidak, karena nanti yang dipilih oleh pemerintah itu yang nanti yang nama akunnya ya. Nanti mungkin kalian berapa orangnya gitu, sepertiganya atau setengahnya atau berapanya nanti akan ada penjelasannya. Dari total keseluruhan tidak semuanya ikut, tapi nanti mewakili sekolahnya untuk melaksanakan asesmen nasional. Meliputi 3 tadi ya, meliputi 3 instrumen, ada AKM, ada survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Nah, kemudian yang selanjutnya, mengapa asesmen nasional hanya diukur sebagai murid? Nah, terkait dengan tujuan dan fungsi asesmen nasional, digunakan untuk menentukan, tidak digunakan untuk menentukan kelulusan, ya, tetapi evaluasi hasil belajar individu yang menjadi kewenangan pendidik pemerintah melalui asesmen nasional melalui evaluasi sistem. Jadi yang masalah kelulusan ya bukan kewenangan dari pemerintah lagi. Nantinya diserahkan kepada guru yang mengajar. Artinya keputusannya berdasarkan hasil rapat pleno guru-guru gitu ya. Yang mengetahui secara jelas kemampuan dari peserta didik. Jadi tidak ada lagi bahasa UN menentukan kelulusan atau sekarang namanya AN ya, asesmen nasional. AN tidak menentukan kelulusan. Kelulusan ditentukan oleh satuan pendidikan atau sekolah ya. Jadi yang lebih mengetahui perkembangan pembelajaran kalian adalah guru-guru di sekolah. Jadi yang menentukan kelulusan itu adalah sekolah. Asesmen nasional merupakan cara untuk memotret dan memetakan mutu sekolah dan sistem pendidikan secara keseluruhan. Ya. Kemudian yang selanjutnya yang diperlukan adalah informasi dari sampel. Jadi yang dibutuhkan sampel, tidak semuanya. Yang mewakili populasi murid di setiap sekolah pada jenjang kelas yang menjadi target, yaitu kelas 8, kelas 11, dan kelas 5 SD. Nah, pertanyaannya kenapa yang jadi sampel kelas 5, kelas 8, dan kelas 11? Pemilihan jenjang kelas 5, 8, dan 11 dimaksudkan agar murid yang menjadi peserta AN dapat merasakan perbaikan pembelajaran ketika mereka masih berada di sekolah tersebut. Artinya,
selama nanti kalian setelah melaksanakan asesmen nasional ya, perkiraan tahun ini di bulan September kalau tidak mundur lagi ya. Perkiraan tahun ini di bulan September kalau tidak ada penundaan lagi ya. Tujuannya tadi supaya nanti kan hasilnya kan keluar, kalian mesti sekolah. Kemudian kalian bisa merasakan perbaikannya apa, hasil evaluasi dari AKM ini atau asesmen nasional ini apa, gitu ya. Nah, selanjutnya asesmen nasional juga digunakan untuk memotret dampak dari proses pembelajaran di setiap satuan pendidikan. Murid kelas 5, 8, dan 11 telah mengalami proses pembelajaran di sekolahnya. Minimalnya sudah mengalami pembelajaran di kelas 10. Nah, kemudian sebagian di kelas 11. Jadi, akan bisa kelihatan kualitas pembelajaran di sekolah tersebut bagaimana. Gitu ya. Makanya nanti dilaksanakannya di kelas 5, 8, dan 11. Ini ada pertanyaan begini, kalau ada pertanyaan apakah asesmen nasional menggantikan UN? Jawabnya, asesmen nasional tidak menggantikan peran UN dalam mengevaluasi prestasi dan hasil belajar murid secara individual. Ya. Namun, asesmen nasional menggantikan peran UN sebagai sumber informasi untuk memetakan dan mengevaluasi mutu sistem pendidikan. Sebagai alat untuk mengevaluasi mutu sistem, asesmen nasional akan menghasilkan potret yang lebih utuh tentang kualitas hasil belajar serta proses pembelajaran sekolah. Ya, laporan dari asesmen nasionalnya akan dirancang menjadi cermin atau umpan balik yang berguna bagi sekolah dan dinas pendidikan dalam proses evaluasi diri dan perencanaan program. Nah, ini ya, jadi kalau dikatakan menggantikan UN sebenarnya tidak. UN merupakan alat ukur juga, alat ukur, tapi perbedaannya kalau UN menentukan kelulusan, kalau asesmen nasional tidak menentukan kelulusan, karena dilaksanakan di tengah jenjang. Di tengah jenjang ya, fungsinya sebagai sumber informasi untuk pemetaan dan mengevaluasi sistem pendidikan. Pertanyaan selanjutnya, mengapa yang diukur literasi dan numerasi? Nah, keduanya dipilih karena merupakan kemampuan dan kompetensi yang mendasar dan diperlukan oleh semua murid. Jadi kalau literasi secara umum membaca artinya ya. Kalau numerasi berarti tentang angka-angka atau berhitung. Jadi secara garis besar kan semua mapel meliputi itu ya, meliputi membaca dan berhitung. Nah, jadi kemampuan literasi dan numerasi inilah yang kemampuan yang universal yang semuanya bisa melaksanakannya ya. Kemudian, nah, literasi dan numerasi juga merupakan kompetensi yang perlu dikembangkan secara lintas mapel. Semuanya ada. Kemudian kemampuan membaca dan yang diukur melalui AKM literasi sebaiknya dikembangkan tidak hanya melalui mapel bahasa Indonesia, tapi juga ada mapel lainnya, gitu ya. Tapi juga ada mapel lainnya. Oke, ini Bapak coret dulu ya. Siapa ini? Coretannya siapa ini? Kemampuan berpikir logis matematis ya juga bukan tanggung jawab matematika saja, tapi semua mapel juga ada proses menghitung ya dari berbagai sumber, bisa dari data, bisa dari tabel, bisa dari grafik, bisa dari narasi soal ya, itu kemampuan numerasi yang perlu diasah. Jadi dengan mengukur literasi dan numerasi, asesmen nasional mendorong guru semua mapel untuk berfokus pada pengembangan kompetensi membaca dan berpikir logis matematis, gitu ya. Kemudian yang selanjutnya, mengapa asesmen nasional juga mengukur karakter murid? Nah, tadi kalau evaluasinya yang teorinya ya, yang teorinya ada literasi dan numerasi. Jadi kalau yang dulu kan ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, dan IPA barangkali SMP ya. Nah kalau sekarang sebenarnya dua aspek literasi dan numerasi yang diukur. Nah kemudian nanti ada lagi lanjutannya, jenjangnya. Literasi dan numerasi untuk kelas 5, kelas 8, dan kelas 11 tentunya berbeda levelnya ya. Nah, asesmen nasional juga bertujuan tidak hanya memotret hasil belajar kognitif, tetapi juga memotret hasil belajar sosial emosional yang meliputi sikap ya atau karakter. Nah, asesmen nasional yang diharapkan dapat memotret sikap, nilai, dan keyakinan serta perilaku yang dapat memprediksi tindakan dan kinerja murid di berbagai konteks yang relevan. Hal ini penting untuk menyampaikan pesan bahwa proses belajar mengajar harus mengembangkan potensi murid secara utuh, baik kognitifnya maupun non kognitifnya. Jadi tidak hanya
pintar tapi juga memiliki sikap yang baik, attitude-nya baik juga. Kemudian bagaimana kaitannya asesmen nasional dan kurikulum? Nah, ini ya kaitannya mengukur kompetensi dasar yang mendasar, yaitu yang tadi literasi dan numerasi ya. Targetnya penguasaan murid akan konten atau materi kurikulum menjadi tidak relevan karena di era informasi saat ini pengetahuan faktual semakin mudah diperoleh dan diakses oleh semua orang. Jadi di era yang sekarang yang serba mudah, informasi tersebar luas, Bapak yakin kalian sebenarnya sudah banyak tahu tentang misalnya materi yang akan dipelajari nanti kelas 12, materi yang akan dipelajari nanti di kelas 11 semester 2, karena kalian dengan sangat mudah untuk mencari materinya gitu. Jadi tidak lagi relevan kalau apa namanya menjadikan tolak ukur kontennya ya. Konten Bapak yakin kalian lebih paham. Nah, yang penting sekarang adalah bagaimana membangun karakter ya, juga membangun semangat membaca dan berpikir logis. Nah, selanjutnya yang terakhir, apa peran asesmen nasional dalam pendidikan jalur non formal? Non formal ini berarti di luar sekolah ya. Asesmen nasional merupakan ujian kesetaraan bagi salah satu syarat kelulusan. Nah, untuk yang non formal ya, oleh karena itu peserta asesmen nasional dalam pendidikan jalur non formal tidak dipilih, tetapi peserta asesmen nasional ini warga belajar yang mendaftarkan diri untuk ujian kesetaraan. Misalnya kalian putus sekolah, SMK-nya atau SMA-nya cuma sampai kelas 2, tapi kalian sudah usia kuliah misalnya sekarang, itu kan sudah lewat, nggak mungkin kan kalian ikut sekolah. Nah, ikutnya ujian kesetaraan. Ujian kesetaraan di tingkat jenjang SMA SMK paket C namanya. Kalau di jenjang SMP paket B, jenjang SD paket A. Nah, ini ujian kesetaraan, ini menentukan kelulusan ya. Jadi hasil ujian kesetaraan ini merupakan raport PKBM, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, gitu ya. Oke, selanjutnya instrumen. Nah, ini perbedaannya AKM versus UN. Jadi perbedaan ini. Nah, silakan diperhatikan yang pertama dari jenjangnya. Jenjang penilaiannya ini sama ya. SMP, MTS, SMA, MA, SMK. Nah, tapi kalau AKM dan apa namanya survei karakter ini jenjangnya dari mulai SD, ya. Kemudian level muridnya kalau UN di tingkat akhir yaitu kelas 6 SD, kelas 3 SMP atau kelas 9 ya, dan kelas 3 SMA SMK atau kelas 12. Nah, kalau AKM dan survei karakter ini di kelas 5, 8 dan 11. Jadi di tengah jenjang. Subjeknya, nah, nanti siapa pesertanya? Kalau UN seluruhnya, ya, sensus seluruh murid, artinya seluruh murid mengikuti UN. Tapi kalau AKM atau survei karakter ini sensus sekolah. Jadi semua sekolah mengikuti, tapi tidak semua murid. Hanya dengan sampel beberapa orang saja, gitu ya. Tidak semuanya nanti harus ikut AKM, tapi mulai sekarang karena kalian nggak tahu nih kalian nanti ikut AKM atau enggak, ya mulai latihan dari sekarang, gitu ya. Barangkali kalian nanti yang akan dipilih, gitu. Karena yang dipilih oleh sistem, dari sistem Kemendikbud. Kemudian jenis tingkat jenis tesnya high stack, yang AKM atau survei karakter ini low stack ya. Jadi tingkatannya ya. Kemudian model soalnya kalau UN pilihan ganda dan isian singkat ya. Kalau AKM dan survei karakter ini ada pilihan ganda khusus, ada menjodohkan, ada isian singkat, ada uraian. Jadi macam-macam. Nah, periodenya tesnya, kalau UN 4 hari, kalau AKM atau survei karakter ini hanya 2 hari. Mode pelaksanaannya, kalau UN semi online, kalian UNBK. Sebenarnya kan UN-nya di sekolah, gitu. Tapi nggak sepenuhnya online. Kalau online harusnya kan bisa diakses di rumah ya. Nah, karena semi online berarti sebenarnya kalian melaksanakannya secara apa namanya daring, tapi dalam satu cakupan wilayah atau melalui jaringan ya.
Seperti kalian ujian kemarin, ujian kenaikan kelas 11 ya, itu kan sebenarnya berbasis online tapi tidak bisa diakses dari rumah gitu ya. Nah itu semi online namanya. Kalau AKM ini dan survei karakter ini full online service yang utamanya ya. Kalau yang semi online dan offline ini untuk beberapa daerah yang memang jaringannya belum didukung misalnya atau sarana prasarananya belum menunjang. Nah, mode pelaksanaannya tadi sudah, metode penilaiannya. Kalau UN CBT atau computer based test nanti dikoreksi langsung oleh komputer. Nah, kalau AKM dan survei karakter ini komputerisasi multistage adaptive testing. Jadi kalian menjawab soal pertama, soalnya mudah, terjawab. Nanti akan dilanjutkan dengan jenjang lebih tinggi. Soal yang keduanya. Soal yang ketiganya nanti jenjangnya levelnya lebih tinggi lagi gitu. Jadi akan otomatis memilih gitu. Kalau misalnya jawabannya salah atau apa, nanti mungkin levelnya masih sama. Tapi nanti berjenjang. Jadi akan muncul soalnya acak. Tiap orang tidak sama. Nah, bergantung dari kompetensi yang dikuasai, ya. Nah, jadi ini komputerisasi multistage. Jadi banyak apa namanya ya, komputernya ini bisa mendeteksi ini kemampuannya kalau dia sudah bisa soal yang lebih tinggi, nanti akan diarahkan soal yang lebih tinggi. Kalau belum, nanti diarahkan soal yang sama dulu, begitu dan seterusnya. Selanjutnya, kalau spesifikasi minimal intra sekolah ya ini. Nah, ini kalau UN ini perlu server sekolah, kemudian perlu komputer klien dan BW. Nah, kemudian selanjutnya server sekolah ini tidak perlu kalau untuk AKM ya. Kemudian komputer klien memori ini cukup 2 GB, resolusi bisa seperti yang tampil di layar ya, 1360 kali 768, Windows 7 ke atas ini, kemudian BW 20 MB per second. Kemudian untuk 50 peserta, berarti setiap sekolah 50 peserta ya. Nah ini, kita lanjutkan. Kemudian poin yang kedua, instrumen ini ya, instrumen AKM dan survei karakter, juga survei lingkungan belajar. Kalau instrumen apa yang digunakan dalam asesmen nasional ada 3 tadi ya, ada AKM, ada survei karakter dan survei lingkungan belajar. Kalau AKM untuk mengukur literasi membaca dan literasi matematika atau numerasi. Kalau survei karakter untuk mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter. Satu lagi, survei lingkungan belajar yang mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses pembelajaran di kelas maupun di tingkat sekolah. Nah, apakah yang dimaksud dengan AKM? Ini pengertiannya ya. AKM ini dilakukan untuk mengukur literasi membaca dan numerasi matematika murid. Konten yang diukur pada literasi membaca dan numerasi adalah konten yang bersifat esensial dan berkelanjutan, lintas kelas maupun jenjang. Jadi tidak semua konten pada kurikulum diujikan sehingga sifatnya minimum. Jadi misalnya bahasa Indonesia di kelas 10 ada 8, ada 9 bab gitu, tapi tidak semuanya diujikan. Itu kalau teksnya jenisnya sama, misalnya jenis teks, jenis narasi, apa namanya, kemudian ada jenis sastra gitu ya, sastranya ada pantun, ada puisi dan lainnya gitu. Nah itu cakupannya nanti diminimumkan, tidak semua bab nanti ada, tapi yang dilihat adalah topiknya. Kalau topiknya memiliki kesamaan, berarti satu. Nah literasi juga tidak hanya melulu nanti bahasa Indonesia, begitupun numerasi, tidak semuanya matematika, gitu. Tapi intinya Anda membaca dan berhitungnya di sana. Nah, kemudian apa perbedaan AKM dan survei karakter? Ini ya. AKM mengukur hasil belajar kognitif melalui literasi membaca dan literasi matematika. Kalau survei karakter ini mengukur hasil belajar emosional, sosialnya. Dia mengacu pada profil pelajar Pancasila, di mana pelajar Indonesia memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ada 6 nih yang ditampilkan di sini. Profil pelajar Pancasila yang pertama beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat,
bernalar kritis, yang kelima mandiri, dan yang keenam kreatif. Ini kalian pahami ya. Ada 6 profil pelajar Pancasila. Nanti lebih jauh kalian bisa cari tahu. Nah, selanjutnya, apakah instrumen survei lingkungan sekolah sama untuk murid dan guru? Nah, berarti nanti yang untuk survei lingkungan belajar tidak hanya muridnya, tapi gurunya juga nanti ada tes. Ya. Meskipun survei lingkungan belajar menggali informasi mengenai kualitas proses pembelajaran dan iklim sekolah yang menunjang pembelajaran, namun pertanyaan akan disesuaikan dengan perspektif respondennya. Kalau respondennya siswa, nanti pertanyaannya akan menyesuaikan untuk tingkat siswa. Kalau respondennya adalah guru, maka akan menyesuaikan untuk soal guru gitu ya. Intinya ini survei. Kalau survei itu setiap jawaban punya poin gitu ya. Dari poin 5, 4, 3, 2, 1. Dari jawaban yang paling tepat 5 misalnya. Nah, itu contoh saja. Kemudian terdapat berbagai macam literasi, misalnya membaca, literasi membaca, literasi sains, ya, literasi keuangan. Apakah AKM ini meliputi literasi tersebut? Ya, jawabannya adalah tidak. Oke, bentar ada gangguan teknis. Layarnya kelihatan nggak? Belum, Pak. Enggak, Pak. Cek, cek, cek. Oke, kita lanjutkan ya. 10 menit lagi. Tadi sudah sampai ini ya. Oke. Nah, apa sajakah komponen dari literasi membaca dan numerasi yang diukur? Nah, ini ya. Yang penting kalian ketahui. Nah, ini. Yang penting untuk kalian ketahui kalau literasi membaca, ini kontennya teks, informasi, dan sastra. Kalau proses kognitifnya meliputi menemukan, interpretasi, dan integrasi, evaluasi, dan refleksi informasi. Nah, kemudian konteksnya personal, sosial budaya, dan saintifik. Nah, ini komponen literasi membaca. Jadi topik-topik yang akan diujikan ini. Untuk numerasi, konten. Kalau konten ini meliputi aljabar, bilangan, geometri, pengukuran, data, dan ketidakpastian. Kemudian untuk proses kognitifnya meliputi pemahaman, penerapan, dan penalaran. Nah, konteksnya dalam personal, sosial budaya, dan saintifik. Oke. Ini ya,
soal dan kisi-kisi, kalau pilihan ganda ini hanya dapat memilih satu jawaban benar. Kalau pilihan ganda kompleks ini murid dapat memilih lebih dari satu jawaban dalam satu soal. Kalau menjodohkan berarti memasangkan dengan titik-titiknya ya. Dari pertanyaan dengan jawabannya mana yang pas nih gitu. Nah, isian singkat ini menyebutkan nama benda atau bilangan atau apa, tapi jawabannya pasti. Ibu kota Indonesia Jakarta gitu. Jadi jawabannya pasti gitu ya. Kemudian uraian. Uraian ini berupa kalimat untuk menjelaskan jawabannya. Nah, berapa banyak soalnya? Nah, kelas 5 mengerjakan 30 soal. Untuk masing-masing literasi membaca dan numerasi. Jadi literasi membaca 30 soal, numerasi 30 soal. Kalau kelas 8, kelas 11 ini soalnya 36. Literasi membaca 36 soal, literasi numerasi 36 soal. Nanti apakah murid memperoleh soal setara dengan murid lainnya? Nah, tadi ya, yang seperti disampaikan kalau UN dengan CBT, kalau kalau AKM ini dengan MSAT, komputerisasi multistage adaptive testing. Nah, jadi akan menyesuaikan nantinya. AKM dilaksanakan secara adaptif sehingga setiap siswa akan menempuh soal yang sesuai dengan kemampuan siswa itu sendiri. Kalau kemampuannya istilahnya tingkat tinggi, maka soalnya akan berlanjut terus ke tingkat yang lebih sulit. Nah, tapi kalau misalkan di soal yang mudah saja belum terjawab, maka dia masih berada di level itu nanti sampai 36 soal. Gitu. Sampai 36 soal itu nanti soalnya ada di level itu. Tidak meningkat gitu ya. Atau meningkatnya di pertengahan atau sampai akhir gitu ya. Nah, itu nanti menyesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Nah, apakah soal AKM untuk peminatan IPA, IPS, bahasa, dan agama berbeda? Nah, apakah seperti soal UN pembagian porsinya? Nah, ini tidak ya. AKM ini mengukur kompetensi mendasar, yaitu meliputi membaca dan berhitung. Nah, kemudian adakah contoh-contohnya nanti kalian bisa akses di sini, ya? Bisa akses di beberapa blog ya. Oke, Bapak kirimkan ke kolom chat, nanti kalian bisa simpan, bisa kopikan dulu. Ya. Nah, sudah Bapak kirim ya. Linknya pusmenjar.kemendikbud.go.id/akm. Jadi kalau kalian pengen tahu soal-soalnya ada di sana. Nah, ada kisi-kisinya atau tidak? Nah, tidak ada kisi-kisi, AKM disusun berdasarkan indikator-indikator yang membentuk lintasan kompetensi yang bersifat berkelanjutan. Oke, ini perangkat tadi sudah dijelaskan. Pelaksanaan. Oke, sebentar lagi ya sampai 4. Kira-kira 5 menit lagi. Untuk peserta, tadi ya, pesertanya kalau untuk jenjang SD, MI, kelas 5 maksimal 30 orang. Untuk jenjang SMP, MTS, SMA, MA, SMK, kelas 8 dan 11 maksimal 45 murid setiap satuan pendidikan. Nanti yang ikut KKM itu adalah murid yang menjadi responden asesmen nasional. Guru maupun kepala sekolah tidak mengerjakan AKM, tapi nanti mengerjakan survei lingkungan belajar ya tadi ya. Nah, apakah asesmen nasional ini wajib diikuti seluruh satuan pendidikan? Iya, jawabannya iya. Karena semuanya wajib, sekolah yang wajib ikut ya, tapi siswa nanti dipilih sampel. Kemudian selanjutnya yang jumlahnya kurang dari 45 boleh ikut enggak? Nah, tidak. Semua satuan pendidikan
wajib mengikuti asesmen nasional. Jika siswanya kurang dari 45, maka semua murid akan menjadi responden. Jadi nanti yang ada saja siswanya akan jadi responden. Selanjutnya ini ya, soalnya nih. Hari pertama tes literasi 75 soal, 75 menit, soalnya tadi 36 ya. Kemudian hari kedua juga sama, numerasi 75 menit. Tapi kalau untuk SMP, SMA, SMK, dan MA, soalnya 90 menit. Ya, survei karakternya 30 menit. Kemudian di hari keduanya nanti tes numerasi dengan survei lingkungan belajar. Jadi 2 kali tes, 2 kali tes. Kemudian yang ketiga, teknis pelaksanaan, sosialisasi, dan uji coba. Kemudian ini ya, nantinya ada gladi resik sebelum pelaksanaan AKM itu. Tapi kalau sudah ada daftar pesertanya, nanti simulasi yang jadi peserta. Tapi untuk selama pelaksanaan pembelajaran daring, semuanya punya kesempatan untuk ikut belajar gimana sih soal-soal AKM itu, bedanya apa dengan UN gitu ya. Ini kurang lebih sesinya yang diizinkan setiap harinya. Jadi hari pertama kita lihat yang SMA, SMK ya. Hari pertama sesi 1 ini sesi 2 dan sesi 3. Berarti 3 sesi yang diizinkan adalah 3 sesi. Kemudian nah, sarana pendukung, oke, nanti selebihnya bisa dibaca ya. Terakhir, tindak lanjut. Bagaimana cara AKM memotret kemajuan belajar siswa? Nah, ini laporan AKM akan memberikan potret levelnya. Levelnya nanti ada apa saja? Ya. Ada skor atau tidak, nanti AKM melaporkan persentase murid dalam setiap level kompetensi. Diharapkan semua murid mencapai level kompetensi cakap dan mahir. Harapannya kalau UN mah misalnya ada nilai ketuntasannya minimal dinyatakan lulus kalau misalnya 60 gitu ya, itu standarnya. Tapi kalau ini pakainya nanti namanya level hasilnya ya. Ada di levelnya ini ada cakap atau mahir ya. Ada 2 lagi kalau tidak salah, ada 4 jenisnya ya. Kemudian dapatkah semua murid kelas 11 mengikuti AKM atau untuk mengetahui hasil AKM-nya? Tidak. Setiap guru dapat memetakan kemampuan muridnya menggunakan instrumen AKM kelas. Hasil AKM nasional akan melaporkan pada level sekolah, bukan level individu. Jadi kalian nggak usah khawatir, yang ikut tes bukan berarti kalian kurang atau gimana, tapi nanti yang terimbas adalah sekolahnya. Gitu ya. Oke, cukup dulu untuk pertemuan hari ini. Kalau ada pertanyaan, Bapak buka untuk 2 orang, silakan. Ada pertanyaan atau tidak? Boleh. Yang ikut AKM itu orang-orang terpilih atau gimana, Pak? Orang-orang terpilih dan acak ya. Bukan dipilih sama sekolah, tapi dipilih oleh sistem. Jadi bisa jadi nanti yang biasa-biasa saja terpilih, yang kurang terpilih bisa jadi, ya. Maksudnya tuh orang semuanya atau ada orang-orang yang pintar saja, Pak? Semuanya punya kesempatan yang sama. Semuanya dipilih sama sistem sih. Jadi tidak orang yang pintar saja, tidak ada orang yang kurang saja, gitu. Semuanya punya kesempatan yang sama, punya peluang yang sama. Baik. Jadi persiapan kalian mulai latihan. Ada lagi? Satu lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada, Bapak cukupkan. Ya, terima kasih telah hadir dalam sesi pembuka latihan AKM hari ini. Ya, silakan ketikkan nama kelas dan nama kalian di kolom chat. Ya, Bapak mulai buka untuk absensi pertemuan latihan soal AKM pada hari ini. Silakan. Bapak beri waktu sampai 2 menit. Ya, selesai itu kita tutup. Satu pertanyaan terakhir barangkali sambil menunggu 1 menit lagi. Ada?
Ya, nanti video ini akan diupload ya di di Parma Kreatif TV. Kalau nanti ada yang tertinggal atau yang tidak mengikuti bisa menyaksikannya. Ya, terima kasih untuk semuanya. Silakan on cam, Bapak mau screenshot hasil yang ikut Zoom kali ini ya. Silakan. Oke, halaman pertama sudah. Ada 5 halaman ya. Mic-nya tetap dimatikan supaya urutannya tidak berubah. Oke, halaman 3. Oke, halaman 4. 5 halaman ya. Satu lagi, halaman terakhir. Oke, terima kasih. Dengan demikian, rekaman Bapak tutup. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Silakan boleh live. Warahmatullahi wabarakatuh.